warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pariska Anandasari dari program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam video ini saya ingin mewawancarai salah satu guru dari Pondok Pesantren Ar-Rahman, yaitu Ibu Rosalia, selaku guru mata pelajaran PPKN yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9. Ibu Rosalia, saya mohon izin untuk mewawancarainya. Wawancara ini saya perlukan untuk memenuhi mata kuliah penelitian kualitatif. Oh ya Ibu, saya sangat-sangat mohon izin dan meminta waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara ini. Ya, boleh. Oke Ibu, langsung saja Ibu, kalau boleh tahu sudah berapa lama ya mengajar di pesantren ini? Saya mengajar di sini sudah hampir 7 tahun sejak pesantren ini berdiri. Oke, sudah cukup lama ya Ibu ya sejak pesantren ini didirikan. Ibu, saya sudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, katanya pesantren ini telah menerapkan kurikulum merdeka ya? Iya, kami sudah menerapkan kurikulum merdeka, itu khususnya bagi siswa kelas 7. Oh ya, berarti sudah diterapkan kurikulum merdekanya ya di sekolah ini, khususnya bagi para peserta didik yang berada di kelas 7 ya Ibu ya. Lalu Ibu sebagai guru mata pelajaran PPKN Ibu, adakah hambatan atau tantangan tersendiri bagi Ibu dalam menerapkan pembelajaran pada kurikulum merdeka ini? Tentunya ada ya, karena kurikulum merdeka ini masih baru, sehingga kami para guru itu belum terbiasa dengan sistem dan administrasinya, yang menyebabkan kami itu dalam membuat modul ajar, bahan ajar, dan menentukan model maupun metode pembelajaran yang akan dipakai. Selain itu juga kurikulum yang berlaku tidak hanya nasional, tetapi di pesantren ini kurikulum yang diusung oleh Kementerian Agama dengan satu dimensi tambahan, yaitu rahmatan lil alamin. Oh iya Ibu, saya juga pernah membaca ya kalau sekolah yang berbasis keagamaan itu berada di bawah naungan Kementerian Agama dan mendapatkan salah satu dimensi tambahan, yaitu dimensi rahmatan lil alamin ya Ibu ya. Tadi Ibu juga kita tahu bahwa di dalam kurikulum merdeka ini ada 6 dimensi, yaitu salah satunya dimensi berkebinekaan global ya Ibu. Lalu bagaimana sih cara Ibu dalam mata pelajaran PPKN itu Ibu menerapkan dimensi berkebinekaan global ini dalam mata pelajaran PPKN untuk diberikan kepada para siswa itu? Iya, kami menerapkannya itu melalui materi-materi yang membuat pembelajaran tentang keberagaman atau pendidikan multikultural. Oke, berarti penerapan pemberian penanaman nilai berkebinekaan global ini melalui pembelajaran di kelas dengan materi-materi yang mengandung tentang unsur berkebinekaan global atau multikultural tadi ya Ibu ya. Oke, lalu Ibu, kalau mengenai materi gitu, bagaimana sih cara Ibu membuat atau merencanakan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang bermakna bagi para peserta didik? Untuk pembelajaran yang bermakna itu kami berikan pada pembelajaran yang dikaitkan dengan kondisi terkini, kondisi masyarakat terkini atau lingkungan sosial peserta didik. Oh, berarti dengan lingkungan sosial peserta didik. Lalu saya izin bertanya ya Ibu, tadi kan kurikulum merdeka ini sudah diterapkan di kelas 7 ya. Lalu apakah materi ini juga dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat untuk pembelajaran di kelas 8 dan 9? Kan kita tahu bahwa kelas 8 9 ini tidak menerapkan kurikulum merdeka ya. Iya, untuk pembelajaran PPKN di kelas 8 kelas 9 itu juga dikaitkan dengan materi yang ada di lingkungan sosial, tidak hanya untuk kelas 7 yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, tetapi kelas 8 kelas 9 itu juga sudah diterapkan. Berarti tidak hanya untuk kelas 7 ya. Berarti kelas 8 dan 9 sudah menerapkan materi-materi pembelajaran yang memuat pendidikan multikultural dengan mengaitkan pada kondisi-kondisi sosial lingkungan peserta didik. Ya, oke Ibu ya. Baik Ibu, selain melalui proses pembelajaran di kelas nih Bu ya, pembelajaran di kelas, adakah program-program dari Ibu sendiri atau dari pihak sekolah untuk menanamkan nilai karakter berkebinekaan global ini kepada peserta didik Ibu? Tentunya ada ya, kami kan berada di lingkungan masyarakat, sehingga walaupun siswa
atau peserta didik itu dibatasi sosialnya, interaksi antar warga dan peserta didik itu akan tetap terlaksana dengan ditambahkan program-program yayasan yang biasanya mengajak peserta didik untuk keluar untuk menghadiri acara atau kegiatan keagamaan di masyarakat ataupun di pesantren lain. Oh, berarti peserta didik ini tetap diajak untuk berinteraksi dengan warga melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh yayasan ya Bu ya. Oke Bu, tadi disebutkan juga ya bahwasannya Ibu mengaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan sosial peserta didik ya Ibu ya. Lalu Ibu adakah kegiatan lain gitu Bu, selain dari pembelajaran di kelas, adakah kegiatan lain agar peserta didik dapat memenuhi dimensi berkebinekaan global ini Bu? Ada tentunya. Selain itu kami tuh menerapkan di kegiatan ekstrakurikuler gitu. Ini juga menjadi salah satu cara kami untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Oh ya, berarti selain melalui proses pembelajaran di kelas, sekolah ini dan juga Ibu telah mengarahkan para peserta didik itu untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menumbuhkan karakteristik yang mengarah pada pembelajaran yang mengarah pada profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum Merdeka ya Bu ya. Jadi setelah Ibu tadi telah melakukan berbagai rancangan ya Ibu ya, bisa kita bilang rancangan atau strategi agar para peserta ini dapat melalui proses pembelajaran yang efektif. Jadi setelah Ibu merancang strategi ini Bu, bagaimana sih cara Ibu selaku guru mata pelajaran ataupun dari pihak sekolah itu dapat menilai atau mengevaluasi siswanya apakah sudah memenuhi tujuan pembelajaran yang diinginkan? Untuk peserta didik itu tidak hanya hadir di saat jam sekolah formal, tetapi juga berada di lingkungan yang sama saat jam pelajaran informal dan saat istirahat mereka di asrama. Nah, pembiasaan seperti kegiatan-kegiatan wajib peserta didik itu turut diawasi oleh pihak pesantren dan guru yang mengajar, sehingga hal tersebut menjadi penilaian bagi kami dalam menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dan telah meningkatkan karakter peserta didik. Selain itu juga penilaian-penilaian harian seperti tugas, cara dia berinteraksi dan lain sebagainya itu juga menjadi dasar acuan kami dalam memberikan kategori siswa telah memenuhi kompetensi yang diharapkan. Oh iya Ibu, berarti karena di sini berada di lingkungan pesantren ya Bu, jadi Ibu tidak hanya mengawasi peserta didik selama proses pembelajaran di sekolah atau sama proses pembelajaran formal, tapi di lingkungan dengan kegiatan-kegiatan lain juga diawasi apakah sudah memenuhi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu ya. Oke, baik Ibu, saya rasa hanya itu yang ingin saya tanyakan untuk saat ini ya Bu. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau keperluan data yang ingin saya ambil lebih lanjut, saya akan menghubungi Ibu. Apakah boleh ya? Ya, boleh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.